Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mentakhrij hadis mengenai sholat tasbih, yang dimana dalam yang saya dapatkan ini dari mencari Google, ialah hadis dari Ibnu Abbas dalam Sunan Abu Daud nomor 1297, dimana pada kesimpulan dari hadis ini ialah hadisnya panjang ya, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib pamannya untuk melaksanakan sholat tasbih. Jadi sholat tasbih di sini sebagai info, bukan sholat yang menggunakan tasbih, bukan, melainkan sholat yang di dalamnya banyak menyebutkan kalimat tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, kurang lebih. Dan sholatnya itu dilaksanakan sebanyak 4 rakaat, dan kalimat tasbihnya dilakukan dilafazkan kurang lebih 300 kali. Oke. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Al-Mawsu'atul Haditsiyah. Kita salin tadi kata yang paling beberapa kalimat yang bisa kita salin dari hadis tadi. Misalnya ini. Kemudian kita cari hadisnya. Nah, di sini ada 24 hadis yang didapatkan yang bunyinya, yang redaksinya mirip atau sama dengan yang kita dapatkan tadi di Google. Dan semua hadis ini kalau saya lihat di rawinya adalah 23 hadis, rawinya adalah Abdullah bin Abbas, dan satu hadis dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, kemudian ini yang hadis yang tadi kita dapatkan, yang ini. Jadi rawinya ialah Abdullah bin Abbas, al-muhadditsnya atau penulis hadisnya ialah Abu Dawud. Kemudian sumbernya dari Sunan Abi Dawud, nomor halaman 1297. Kemudian di sini khulasatu hukmul hadis sakat anhu qad qala fi risalatihi li ahli Makkah. Jadi yang saya simpulkan dari sini adalah yang dapat kita simpulkan di sini adalah para ahli hadis itu diam mengenai hadis ini. Namun selain itu, kita tidak bisa langsung memvonis bahwa hadis ini bermasalah atau bagaimana. Kita lihat hadis-hadis di bawahnya. Masih ada hadis-hadis yang lain dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dari kitab sumbernya Al-Fawaidil Majmu'ah, mengatakan ini ikhtilaf yasir, ada perbedaan ya. Nah, di sini rawinya ialah Abdullah bin Abbas, hadisnya Syekh bin Baz, dari sumber Majmu'ah Fatawa Ibnu Baz. Hukum kesimpulannya ya laisa bisabit. Di sini bin Baz lagi maudhu', hadisnya palsu. Nah, di sini ada yang mengatakan sahih, Abdullah bin Abbas dari Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Abi Daud. Nah, ini sama nomor hadisnya 1297. Beliau mengatakan bahwa hadis ini sahih. Di sini hadisnya hasan, beliau mengatakan hasan. Ada yang mengatakan sahih li ghairi, mengatakan dhaif. Ada yang mengatakan isnad jayyid, syaratnya bagus. Nah, selain itu di sini kita bisa melihat ar-rawi. Pertama ini ar-rawi Abdullah bin Abbas 23 hadis dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib 1 hadis.
dalam hadisnya Syekh Al-Albani 5 hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani 4 hadis, Asy-Syaukani 2 hadis, Syekh bin Baz 2 hadis, Abu Dawud 1 hadis. Nah, kemudian derajat hadis. Hadis hukmul muhaddisun 'alaiha bis-shihhah. Nah, ada yang 7 hadis dikatakan sahih hadisnya. Kemudian hadis hukmul hadis ala asanidaha bis-shihhah. Sanadnya sahih. Ini bisa mendukung juga dari hadis yang tadi yang 7 ini. Ada 5 hadis yang sahih pula. Kemudian ada pula hadis hukmul muhaddisun 'alaiha bid-dha'f. Hadisnya lemah 4 hadis. Kemudian di bawahnya juga hadisnya lemah ada 4 hadis. Jadi kesimpulannya ada 12 hadis yang sahih dan 8 hadis yang dhaif dari sini. Jadi hadis ini menurut para ulama itu berbeda-beda pendapat juga. Ada ulama yang mengatakan bahwa hadis ini sahih, ada yang mengatakan dhaif, bahkan ada yang mengatakan juga hadis ini munkar. Namun saya mendapatkan sumber dari Google sini, dari Google, dari website konsultasisyariah.com. Tunggu sebentar. Yang dimana ulama-ulama yang menguatkan hadis ini. Nah, di sini ada Ar-Ruyani rahimahullah dalam kitab Al-Bahr, di akhir kitab Al-Janaiz, beliau berkata, ketahuilah bahwa salat tasbih dianjurkan, disukai untuk dilakukan dengan rutin setiap waktu dan janganlah seseorang lalai darinya. Kemudian Ibnu Mubarak, beliau bertanya, jika seseorang lupa dalam salat tasbih, apakah dia bertasbih dalam 2 sujud sahwi 10-10? Beliau menjawab tidak. Salat tasbih itu hanyalah 300 tasbih. Nah, dalam riwayat ini Ibnu Mubarak tidak mengingkari salat tasbih. Beliau menjelaskan di sini ya, yang mana menunjukkan beliau membenarkannya. Nah, Ibnu Mubarak, Imam Tirmizi rahimahullah berkata, Ibnu Mubarak dan banyak ulama berpendapat disyariatkannya salat tasbih dan mereka menyebutkan keutamaannya. Kemudian Al-Hafiz Al-Munzir, hadis ini telah diriwayatkan dari banyak sahabat Nabi dan yang paling banyak ialah hadis Ikrimah. Dan telah disahihkan oleh sekelompok ulama, di antaranya Al-Hafiz Abu Bakar Al-Ajuri, Syekh kami Al-Hafiz Abdul Hasan Al-Maqdisi, semoga Allah merahmati mereka. Abu Bakar bin Abu Dawud berkata, aku mendengar bapakku berkata, tidak ada hadis sahih dalam tasbih kecuali ini. Muslim bin Al-Hajjaj berkata, tidaklah diriwayatkan di dalam hadis ini sanad yang lebih baik dari ini, yakni sanad hadis Ikrimah dari Ibnu Abbas. Nah, melihat hadis-hadis dari sini yang banyak yang ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan maudhu, ada yang mengatakan hasan, dhaif. Jadi dapat kita simpulkan memang yang saya ketahui itu ulama masih berbeda pendapat mengenai hadis ini. Namun yang dapat saya simpulkan ialah bismillahirrahmanirrahim bahwa hadis ini derajatnya ialah hasan li ghairi, berdasarkan sumber yang saya temukan dari buku Al-Quran dan Hadis karya Prof. Umi Sumbula dan Dr. Nasrullah. Saya kira itu penjelasan takhrij hadis dari hadis salat tasbih dari saya. Apabila ada yang kurang, ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, mohon sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.